Laporan Praktikum Agroklimatologi. Klasifikasi dan neraca curah hujan. Nama Albert M. NIM 2502062. Dosen pengampu C. Salmiati MPD PhD, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama pada sektor pertanian, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya air. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter. Keberadaan curah hujan sangat memengaruhi ketersediaan air pertumbuhan tanaman, serta kondisi ekosistem di suatu daerah. Oleh karena itu, pengamatan dan analisis curah hujan menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna mengetahui kondisi iklim suatu wilayah dan dampaknya terhadap aktivitas manusia. Dalam bidang pertanian, curah hujan memiliki peranan utama dalam menentukan keberhasilan produksi tanaman. Ketersediaan air yang cukup dapat mendukung proses pertumbuhan tanaman, sedangkan curah hujan yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah dapat menyebabkan gangguan pada tanaman. Curah hujan yang berlebihan dapat mengakibatkan banjir, erosi tanah, serta meningkatkan risiko serangan penyakit tanaman. Sebaliknya, curah hujan yang rendah dapat menyebabkan kekeringan dan menurunkan hasil produksi pertanian. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pola curah hujan di Indonesia dipengaruhi oleh angin muson, letak geografis, dan kondisi topografi wilayah, sehingga setiap daerah memiliki karakteristik curah hujan yang berbeda-beda. Tujuan: yang pertama, mengetahui cara mengklasifikasikan curah hujan berdasarkan data iklim. Yang kedua, menganalisis kondisi surplus dari defisit air melalui neraca curah hujan. Yang ketiga, melatih kemampuan mahasiswa dalam mengolah, menghitung, dan menginterpretasikan data klimatologi, khususnya data curah hujan. Untuk alat, yang pertama laptop, yang kedua handphone, yang ketiga buku, yang keempat pena. Data curah hujan daerah wilayah Jakarta pada 10 tahun terakhir pada tahun 2015 sampai 2024. Tahun yaitu pada Januari jumlahnya 328 mm, Februari 348 mm, Maret 311,5 mm, April 261,5 mm, Mei 171,5 mm, Juni 98,5 mm, Juli 65,5 mm, Agustus 55,5 mm, September 65,5 mm, Oktober 130 mm, November 231,5 mm, Desember 311,5 mm. Tabel 1.2 bulan. Klasifikasi bulan basah berturut-turut terjadi pada Januari, Februari, Maret, dan April. Pada Januari, curah hujan sebesar 328 mm, Februari 348 mm, Maret 311,5 mm, April 261,5 mm. Selanjutnya pada bulan November dan Desember. November, curah hujan sebesar 231,5 mm, Desember 311,5 mm. BL atau bulan lembab terjadi pada bulan Mei dan bulan Oktober. Mei, curah hujan sebesar 171,5 mm, Oktober 130 mm. Selanjutnya yaitu BK atau bulan kering terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Juni 98,5 mm, Juli 65,5 mm, Agustus 55,5 mm, September 65,5 mm. Tabel 1.3 jumlah bulan basah berturut-turut yaitu 4 bulan, tipe D. Jumlah bulan basah dan kering, BB jumlahnya 4, BK atau bulan kering jumlahnya 4, tipe D2. Hasil Jakarta termasuk tipe iklim D atau sedang. Tanaman yang cocok ditanam seperti cabai, terong, kacang panjang, dan buncis. Tabel 1.4
bulan. Kondisi surplus terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Selanjutnya pada bulan November dan Desember. Kondisi defisit terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Interpretasi surplus air terjadi pada Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Defisit air Juni, Juli, Agustus, dan September. Neraca air bulanan dari Januari sampai Desember di wilayah Jakarta. Interpretasi grafik nilai positif surplus air tanah terjadi pada Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Nilai negatif defisit air terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Selanjutnya nilai positif surplus air terjadi pada November dan Desember. Tabel 1.5 menentukan potensi defisit air. Hasil analisis bulan defisit air 4 bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Defisit terbesar pada bulan Agustus. Interpretasi defisit saat musim kemarau terjadi saat musim kemarau karena curah hujan sedikit dibanding kebutuhan evapotranspirasi. Biasanya kondisi ini terjadi pada wilayah beriklim tropis. Tabel 1.6 rekomendasi pola tanam. Pola tanam 1 tanpa irigasi teknis. Musim hujan pada bulan Januari, April, November, dan Desember. Tanaman seperti kangkung, bayam. Musim akhir hujan bulan Mei, Oktober. Tanaman seperti cabai, tomat. Musim kemarau pada bulan Juni sampai September. Tanaman yang cocok seperti ubi jalar, singkong. Pola tanam 2 dengan irigasi baik. Musim hujan bulan Januari, April, November, dan Desember. Tanaman cabai dan tomat. Musim akhir hujan bulan Mei dan Oktober. Tanaman kacang panjang, buncis. Musim kemarau bulan Juni sampai September. Tanaman timun, buncis. Pola tanam 3 alternatif. Musim hujan bulan Januari, April, November, Desember. Tanaman genjer, selada. Musim akhir hujan bulan Mei, Oktober. Tanaman daun bawang, pare. Musim kemarau bulan Juni sampai September. Tanaman labu kuning dan daun singkong. Pembahasan berdasarkan analisis data curah hujan selama 10 tahun dari tahun 2015 sampai 2024. Jumlah rata-rata curah hujan di Jakarta dimulai dari bulan Januari hingga Desember, yaitu 188,12 mm. Defisit terkecil terjadi pada bulan Juni dengan curah hujan minus 22 mm, dan defisit terbesar terjadi pada bulan Agustus dengan curah hujan sebesar minus 64,5 mm. Jakarta termasuk ke dalam tipe iklim D sedang. BB atau bulan basah besar dari 200 mm terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan pada bulan November dan Desember. BL atau bulan lembab 100-200 mm terjadi pada bulan Mei dan Oktober, dan BK atau bulan kering kurang dari 100 mm terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Kesimpulan: 1. Jakarta memiliki defisit air beberapa bulan seperti Juni, Juli, Agustus, hingga September. 2. Defisit terbesar pada bulan Agustus dengan curah hujan 64,5 mm minus 64,5 mm. 3. Berdasarkan klasifikasi Oldman, wilayah ini termasuk D2. 4. Pola tanaman yang dianjurkan untuk wilayah Jakarta tanpa irigasi teknis seperti kangkung, sawi, Januari, April, November, dan Desember. Cabai, tomat, Mei sampai September. Ubi jalar, singkong, Juni dan September. Dengan irigasi baik seperti cabai, tomat, bawang, Januari, April, November, dan Desember. Kacang panjang, buncis, Mei, September. Timun, buncis, cabai, Juni dan September. Alternatif seperti genjer, selada, yaitu pada bulan Januari, April, November, dan Desember. Daun bawang, genjer terjadi pada bulan Mei dan September. Labu kuning, daun singkong terjadi pada Juni dan September.